Buka bersama saya di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita semua yang ngaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan kita mengalami kelahiran baru, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi yang jadi masalahnya, banyak orang ngaku Kristen, kelakuannya tidak mencerminkan seperti manusia baru, masih mengenakan manusia yang lama. Di dalamnya manusianya baru, tapi yang dikenakan bajunya masih baju yang lama. Baju yang compang-camping, baju yang kusam, baju yang dekil. Sehingga tidak mencerminkan kelihatan manusia yang barunya. Harusnya kalau manusia yang baru, yang di dalam manifestasi keluarnya juga manusia baru. Yang di dalam ini yang perlu diperbaharui terus. Kalau seseorang lahir baru, yang baru adalah manusia rohnya. Tapi jiwanya, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, apa yang dia mau belum diperbarui. Nah itu baru proses pembaruan ketika dia mulai mendengar firman. Ketika dia mulai belajar firman. Makanya dibutuhkan kita itu belajar firman, dengerin firman. Nggali firman. Tidak cukup kita ibadah seminggu sekali ke gereja, cukup dengerin firman hanya di hari Minggu saja. Tidak cukup. Banyak orang merasa bangga, merasa masuk surga, merasa sudah cukup kalau udah minggu ke gereja. Padahal kita itu harus diperbarui dari hari ke hari. Pikiran kita, pola pikir yang lama, cara pandang kita yang lama, cara kita melihat, cara kita menilai, cara kita memutuskan yang sesuai dengan cara dunia harus dibuang. Karena kita ini manusia baru, kita harus mengenakan cara pandangnya, pola pikirnya, keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita tuh perlu diperbarui hari ke hari. Hanya orang yang hatinya lunak, hatinya lembut, mau menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan. Banyak orang Kristen ngerti firman sedikit, merasa bisa segala sesuatu, tapi dari perbuatan dan kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati, malah mencerminkan seperti orang dunia. Saya sering kali ketemu orang-orang yang ngaku Kristen, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan seperti Yesus Kristus Tuhan, malah lebih jahat daripada orang dunia. Saya pikir orang-orang model kayak begini akan menjadi batu sandungan. Orang-orang seperti ini akan mencoreng gambar Allah di muka bumi ini. Kelakuannya tidak mencerminkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka hanya beragama, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan seperti yang Tuhan mau. Sekarang buka di Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Judulnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita ikut Tuhan harus mematikan semua yang duniawi. Kita harus pikul salib sangkal diri. Manusia roh kita yang baru, tapi daging kita ini perlu diperbaharui. Dari yang kita pikir, yang kita rasa, yang kita mau itu perlu kita salibkan supaya kita mikirin Kristus, maunya Kristus, perasaannya Kristus yang kita kenakan. Tapi banyak orang Kristen yang dikenakan, yang dipikirkan, yang dimaui adalah maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Kalau kita ini berusaha melakukan segala sesuatu dengan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, perasaan kita, ujungnya kita akan ketemu masalah, ketemu problem. Harusnya kalau kita ini benar-benar lahir baru dan mengenakan manusia yang diperbarui seperti Yesus Kristus, kita harus mengenakan pola pikir, cara pandang sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya kita tuh perlu dimatikan. Bagaimana cara Tuhan mematikan semua keinginan kita? Ya kita diperhadapkan dengan banyak pencobaan, banyak ujian. Karena diizinkan masalah terjadi, sebenarnya Tuhan mau hatimu. Tuhan mau engkau matikan semua keinginanmu. Semua kelemahan dalam diri kita itu tidak bisa didoakan dan ditengking. Dalam nama Yesus keluar, diusir, tidak bisa. Semua bentuk kelemahan daging kita, itu hanya bisa disalibkan. Hanya bisa disalibkan. Makanya setiap orang yang ikut Tuhan itu harus pikul salib sangkal diri. Karena semua orang memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Mempunyai kecenderungan dosa yang berbeda-beda. Karena setiap orang dipengaruhi oleh masa lalunya. Masa lalu itu mempengaruhi. Makanya itu harus dipulihkan kembali. Supaya kita ini berkemenangan. Makanya setiap orang harus pikul salib sangkal diri. Ada orang kelemahannya seks, ada kelemahannya bohong, ada kelemahannya nipu, ada kelemahannya cerai, kawin cerai, ada kelemahannya uang, cintakan uang, jahat, ketus, dan lain sebagainya. Ada kelemahannya kepahitan dan lain sebagainya.
Itu yang harus disalibkan setiap hari. Semua kelemahan di dalam diri kita itu kita nggak bisa tolerir. Berapa banyak orang ngomong begini nih, saya dulu juga pernah ngalami, oh memang dari sononya seperti itu kok. Kalau kita masih ngomong, dari sononya sudah seperti itu kok, gimana mau berubah? Itu tandanya engkau egois dan perlu disalibkan semua keinginanmu. Karena yang kalau ngomong dari sananya artinya dagingmu yang mengendalikan. Kita nggak bisa. Semua karakter buruk di dalam diri kita itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus. Kita lembutkan hati kita biar Tuhan yang bekerja. Disalibkan semua keinginan, kerinduan tentang hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua kejahatan yang tersimpan dalam diri kita, kita harus salibkan benar-benar. Semua karakter buruk kita salibkan. Kita harus benar-benar mematikan semua keinginan daging di dalam diri kita. Karena kita ini adalah di dalam Kristus, harusnya Kristus yang berkuasa, Kristus yang bertahta. Harusnya kalau kita izinkan kita ini mengalami kelahiran baru, Tuhan yang bertahta dalam diri kita, bukan kita. Kalau kita yang bertahta, kita yang memerintah, kita disinggung sedikit marah, kita egois, kita pembenci, pendendam, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita izinkan Tuhan yang bertahta, kuasa, otoritas, hikmat, pengertian Tuhan yang harusnya memerintah dalam kehidupan kita. Sekarang yang jadi masalahnya siapa yang bertahta dalam diri kita itu. Kalau daging kita yang bertahta, yang mengontrol dan mengendalikan, itu perlu dimatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia, sifatnya duniawi. Kita nggak bisa mencintai Tuhan dan mencintai dunia. Kalau engkau mencintai dunia, engkau menjadi musuh Allah. Kita harus mengikuti sistem kerajaan Allah. Kita harus mencintai Allah. Dan kita harus meninggalkan sistem cara kerja, pola pikir yang duniawi. Bukan berarti kita ini meninggalkan segala sesuatunya, nggak bekerja dan kita jadi full timer, jadi hamba Tuhan. Tidak seperti itu. Bahkan hamba Tuhan yang duniawi pun juga banyak. Tidak menjamin orang pelayanan itu rohani kok. Orang tidak menjamin orang yang terjun dalam pelayanan jadi pengkhotbah, jadi penginjil segala macam itu hatinya murni kok. Hanya orang yang tulus dan murni benar-benar ikut Tuhan, mencintai Tuhan, hatinya pun benar-benar dimurnikan Tuhan. Orang yang mau memberikan hidupnya untuk dibentuk di proses Tuhan, itu yang baru murni di hadapan Tuhan. Kalau kita meninggalkan sistem dan cara kerja duniawi, bukan berarti kita nggak kerja. Kita tetap kerja, pola pikir kita sesuai dengan kerajaan Allah. Karakter kita mencerminkan kerajaan Allah. Sikap tindak tanduk kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Semua keputusan sikap yang kita ambil harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita bekerja di dalam dunia marketplace, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa berdiri di sana dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Percabulan. Pikirannya kotor, pikirannya cabul. Sudah punya istri mikirin perempuan lain, bayangin perempuan lain. Yang punya suami bayangin laki-laki lain. Atau memang sukanya punya simpenan atau berzinah. Ini cabul, pikiran kayak begini harus disalibkan ini. Perlu dimatikan ini. Hawa nafsu. Hawa nafsunya benar-benar meledak-ledak. Ada beberapa orang yang dikuasai hawa nafsunya loh. Hawa nafsunya begitu menguasai. Nafsu jahat dan juga keserakan. Serakah. Ini kan semuanya di dalam nih. Di dalam diri kita ini. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan sama dengan penyembahan berhala. Mana mungkin kita ini bisa nyembah Tuhan kalau di dalam diri kita isinya seperti ini. Ini kan perlu dimatikan ini. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan kalau hidup kita itu seperti ini? Ini perlu dimatikan ini. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini perlu dimatikan. Ini tidak bisa diusir. Kita harus mengizinkan Tuhan memproses kita. Kita sendiri ambil komit untuk matikan keinginan daging kita supaya kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya ini kan dosa-dosa seperti ini kan sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana kita bisa tulus, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan kalau dosa ini masih nempel dalam diri kita. Semua orang kan punya kelemahan masing-masing. Saya punya kelemahan banyak dan saya harus perlu salibkan semua kelemahan saya supaya saya ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Kalau tidak, kekristenan kita itu sia-sia belaka loh. Kita bisa menjalankan rutinitas agamawi, kelihatannya bergereja, beribadah, rajin, tekun, kelihatannya rohani di luar, tapi di dalamnya bobrok dan rusak dan jahat di mata Tuhan. Buat apa? Bahkan
Tuhan capnya sebagai penyembah berhala. Nyembah setan, bukan nyembah Tuhan. Kenapa kok disebut penyembah berhala? Karena Tuhan udah jadi nomor 2. Hawa nafsunya menjadi yang utama. Pikirannya yang cabul jadi yang utama. Kenajisan, hidup dalam kenajisan. Hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Serakah kan macam-macam. Ada orang pingin jabatan, kedudukan, pingin rumah, pingin omset yang gila-gilaan, tapi lupa Tuhan. Pingin beli aset, asetnya menjadi Tuhan, Tuhan jadi nomor 2. Kalau kita nih bukan mengejar Tuhan, tapi ngejar selain Tuhan, dan kita utamakan nomor 1, nomor satukan, kita udah jadi penyembah berhala. Penyembah berhala itu nggak perlu ke pohon beringin yang rindang-rindang, ke gunung, atau ke Gunung Kawi. Tidak perlu ke sana. Hanya cukup kita nomor 2-kan Tuhan dalam kehidupan kita, udah jadi penyembah berhala kok. Apapun itu namanya. Kalau nafsumu yang ngontrol, keserakahanmu yang mengendalikan, pikiranmu yang mengembara kemana dengan penuh kenajisan dan kekotoran, itu sama dengan penyembahan berhala menurut ayat ini. Ayat yang ke-6, semua itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Ternyata orang-orang durhaka ini kena murka nih. Kalau orang kayak begini nih, kalau nggak bertobat dia pasti kena murka. Makanya selama masih bisa dengar firman kayak begini nih, bertobat, balik kepada Tuhan. Khotbahnya udah keras kayak begini, kalau Bapak Ibu nggak bertobat ya keterlaluan. Ini kalau nggak bertobat ya tinggal tunggu saja. Ada murka Allah. Tapi kalau bertobat, Tuhan bisa kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang ke-7, dahulu kamu telah melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum lahir baru kita pikirannya seperti itu. Tapi banyak sekarang orang Kristen yang sudah ngakunya lahir baru. Saya nggak tahu lahir baru benar apa tidak. Tapi masih banyak yang seperti itu. Ya perlu bertobat kembali di hadapan Tuhan. Kalau dulu di luar Kristus ya kita pikirannya kan seperti itu, jahat semua, serakah, pinginnya segala sesuatu fokusnya pada diri sendiri bukan pada Tuhan. Tapi setelah kita lahir baru kan segala sesuatu fokusnya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kan harus untuk Tuhan. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Kita harus suruh membuangnya. Apa itu? Marah. Dikit-dikit marah. Kenapa sih orang bisa marah? Karena nggak bisa kontrol dirinya dengan baik. Tersinggung sedikit marah. Nggak dihargain marah. Nggak dihormatin marah. Direndahkan marah. Tidak mencapai apa yang dia mau marah. Orang lain tidak memperlakukan seperti yang dia mau marah. Kenapa? Tidak ada pengendalian diri. Orang yang marah-marah, sukanya marah-marah, tidak ada pengendalian diri. Marah itu boleh marah dalam kekudusan. Marah kudus itu artinya marah ketika melihat orang berdosa. Udah ditegur, nggak bertobat-tobat. Ya kita sebenarnya nggak boleh marah juga. Tapi ngelihat kayak begitu ada kemarahan yang kudus karena melihat ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Artinya ya kalau kita marah kita bisa mengendalikan diri. Bukan marah-marah. Sama pasangan marah-marah. Kerjanya marah-marah. Kalau kamu sama pasanganmu marah-marah, sama orang tuamu marah-marah, ya kamu mendatangkan bencana dalam kehidupanmu. Kita harus bisa mengendalikan diri kok. Orang yang marah, suka marah-marah, artinya tidak ada pengendalian diri. Ketika engkau marah, setan udah mengintip di belakang pintu. Tinggal diterkam saja. Makanya harus bisa mengendalikan diri ini. Dalam hal apapun. Daripada marah kan jauh lebih baik tersenyum. Orang marah itu hanya mendatangkan penyakit saja. Kenapa kok orang bisa marah? Nggak bisa kontrol, kendalikan emosinya. Harus belajar kendalikan emosimu. Tenang, belajar berpikir seperti Tuhan berpikir. Jangan berpikir semaumu sendiri. Orang yang marah itu berpikir seperti yang dia mau, tidak berpikir seperti yang Tuhan mau. Jadi segala sesuatu dipandang menurut pandangannya sendiri. Kalau tidak pas, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Itu namanya orang edan, orang gila. Lama-lama geram itu dikit-dikit ya nggak terekspresi, tapi dongkolnya itu bukan main. Kalau ini kan sebenarnya yang di dalam, ini kan berbicara di dalam nih, marah, geram. Karena apa? Nggak ada pengendalian diri. Kita itu kan harus belajar mengendalikan diri kita dengan baik. Kita harus mengendalikan diri, bersikap tetap baik ketika kita menerima segala sesuatu yang tidak seperti yang kita mau. Atau kita diperlakukan orang lain yang seperti yang tidak kita inginkan. Atau kita diperlakukan buruk kepada orang lain, kita mengalami hal buruk, kita harus tetap tenang. Kenapa bisa marah, kenapa bisa geram, ini hubungannya selalu dengan orang lain.
Kita kan harus bisa mengendalikan diri. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, dan semua orang tidak bisa menyenangkan kita. Kita mesti sadar diri bahwa ada orang-orang tertentu memang kelakuannya yang nggak bertobat, selalu bikin jengkel, ya kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau kerjaannya orang itu kerjaannya bikin marah, bikin jengkel kita, ya kita harus bisa memanage dengan baik, ya jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Kalau engkau bergaul dengan suka orang pemarah, ya kamu lama-lama jadi pemarah, jadi tukang amuan, geram, kejahatan, fitnah, sukanya ngomong jelek tentang orang lain, fitnah ngomong di belakang nih, gak tahu kebenarannya tapi diomongin di belakang. Karena gosip itu kan kelihatannya sedap-sedapan, tapi di belakangnya itu jahat. Nggak tahu beritanya ini senengnya. Apalagi kalau pendeta diomongin di belakang itu enak loh. Kata-kata kotor, coba cek nih yang keluar dari mulutmu nih. Tetapi sekarang buanglah semua marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, kita mesti cek nih, mulutmu ngomong apa kebanyakan sepanjang hari. Kalau mulutmu mau dipakai Tuhan, jangan ngomong yang kotor, ngomong yang jahat, ngomong yang buruk, ngomong yang jelek. Kalau kamu ingin sepanjang tahun ini menikmatin berkat Tuhan, kemurahan, kasih karunia, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib, breakthrough, terobosan, jaga mulutmu. Jangan ngomong negatif, jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang najis, jangan ngomong yang buruk tentang hidupmu sendiri, atau ngomong buruk tentang hidup orang lain. Jangan ngomong buruk tentang masa depanmu. Ini dijaga ini. Mulut kita itu penuh kuasa, otoritas sebenarnya. Yang jadi masalahnya kenapa mulut kita tidak punya otoritas dan kuasa? Karena kebanyakan mulut kita dipakai untuk ngomong yang buruk, ngomong yang jelek. Ini belajar kendalikan loh. Mulutmu adalah nabi buat masa depanmu. Mulutmu bisa ngomong sesuatu yang baik hari ini, suatu hari kok akan tuai loh. Karena apa yang kita katakan suatu hari kita akan tuai. Itu seperti benih kok. Makanya hati-hati. Jangan kalau marah, udah biasanya nih orang yang marah, geram, kesel, jengkel nih. Keluar kata-kata kotor, kebun binatang, dari tokek, nyamuk, cicak, kadal, buaya, harimau disebut semuanya. Padahal kan tidak layak. Padahal kan kita mesti tahu, sadar diri bahwa semua manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena ada dosa, karena memilih dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Tapi pada dasarnya manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dengan Allah. Bagaimana kita samakan dengan binatang? Kalau kita menyamakan manusia itu dengan binatang, untuk kita kata-katain dengan binatang, artinya ada yang salah loh dengan mulutmu. Aku sudah menghina Tuhan. Tuhan ciptakan semua orang itu seperti serupa segambar Tuhan, tapi kamu cap mereka seperti binatang, itu jahat kamu di mata Tuhan. Itu perlu bertobat mulutmu. Kalau mulut yang suka ngomong kotor, orang Jawa itu bilang misuh-misuh, suka gerutu, ngomel, maki orang, jelekin orang, ngomongnya pedes, ngomongnya jahat, ngomongnya buruk tentang orang lain, bertobat. Kalau tahun ini mulutmu pengen dipakai Tuhan, jaga mulutmu dengan baik-baik. Puji Tuhan sepanjang hidup saya itu nggak pernah maki orang dengan kebun binatang. Karena saya tahu persis mulut saya itu dipakai Tuhan. Ada urapan dan kuasa Tuhan, meski saya jagain itu. Saya udah pernah ngomong ini. Waktu kecil, saya diajarin orang tua saya, kalau mulut untuk pengen kuasa, punya otoritas, ada pepatah Jawa namanya bagus sabdo pandito ratu. Kalau mulut untuk pengen punya otoritas dan kuasa, perkataan raja itu seperti hukum. Kamu ngomong A jadi A, ngomong B jadi B, jaga mulutmu. Orang tua saya selalu ngomong begitu. Kalau orang sembarangan, ngomongnya serampangan sembarangan, hati-hati. Beberapa hari yang lalu saya ketemu, ya mukanya sih cantik, kelihatan cantik, tapi kalau ngomong horor mulutnya. Makanya ketahuan di dalam kita itu isinya apa. Kalau di dalammu isinya firman, yang keluar mulutmu juga firman. Tapi kalau di dalam dirimu itu isinya sampah, yang keluar dari mulutmu juga sampah. Dijaga ini mulutnya ini. Jangan saling nyakitin orang, ngomong jelekin orang. Buat apa? Bukankah kita dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain, mendoakan orang lain? Bukankah Tuhan juga ngomong berkati musuhmu, kasih mereka, doakan mereka malahan. Bagaimana kita mau kesel sama orang lain? Orang musuh aja disuruh doain. Hati-hati. Kalau kesel, jauh lebih baik diam. Saya ini kalau lagi kesel atau lagi marah, saya kan masih daging, masih manusia biasa. Jadi tertentu saya itu kadang marah gitu. Saya nggak mau ngomong, kadang saya jauh lebih baik diam.
Saya jagain hati saya jangan sampai salah. Saya jagain mulut saya jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Karena bahaya. Kalau salah ngomong nanti bahaya di hadapan Tuhan. Karena suatu hari setiap kata-kata kita, setiap huruf dan kata yang keluar dari mulut kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Hati-hati ngomong dengan anakmu, dengan pasanganmu. Ayat yang 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nggak boleh bohong, nggak boleh nipu nih, saling mendustai. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Makanya perlu diperbaharui setiap hari dengan dengar firman. Saya bersyukur Bapak Ibu mau dengerin apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu dengerin semua khotbah saya ini, khotbah saya itu kan keras tuh. Banyak nyalipin daging ke rata-rata. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya dan masih mau dengerin khotbah saya percaya loh, lama-lama perlahan-lahan dagingmu itu disalibkan, dimatikan pelan-pelan. Karena memang kita harus mematikan daging kita supaya kita tuh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa nyembah Tuhan tapi kalau daging kita masih kotor dan najis. Kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan tapi kalau di dalam kita itu busuk dan bobrok dan rusak. Kita bisa kelihatannya baik, kelihatannya agamawi, kita kelihatannya rohani di luarnya, tapi di hadapan Tuhan itu jahat, busuk, dan bobrok buat apa? Kan nggak ada gunanya sama sekali. Kita itu ingin berkenan di hadapan Tuhan, bukan kelihatan baik di hadapan manusia. Makanya yang di dalam kita ini perlu diperbarui hari demi hari. Manusia rohmu diperbarui ketika engkau lahir baru. Tapi jiwamu itu diperbarui ketika engkau tuh belajar firman. Jiwamu tuh, pikiranmu, perasaanmu, kemauan harus selaras dengan firman. Makanya dicocokin dengan firman. Makanya Yohanes 8 ayat 32 jelaskan, kalau kamu ngerti kebenaran yang kamu mengerti itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Cara pandang yang lama, pola pikir yang lama. Terikat dengan masa lalu yang lama. Jadi kita hidup merdeka di dalam Kristus. Ngerti firman semakin memerdekakan. Puji Tuhan Bapak Ibu masih mau dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau engkau dengarkan terus lama-lama pikiranmu dirubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Harusnya semua khotbah yang disampaikan itu merubah orang dari dalam. Bukan ngisi otak. Ya isi otak sekali boleh lah, diisi pengetahuan. Tapi khotbah yang diurapin itu merubah orang dari dalam. Di dalamnya dirubah. Tapi setan coba merubah penampilan di luar, tapi dalamnya rusak, nggak ada gunanya. Bahkan orang dunia kelihatannya tampil bajunya, pakai jubahnya segala macam, kelihatannya rohani, tapi di dalamnya penuh kebusukan, jahat di mata Tuhan. Penuh kedengkian, pahit kan, jahat di mata Tuhan namanya. Kita harus terus diperbaharui hari demi hari. Bagaimana cara Tuhan memperbaharuinya? Salah satunya ya kamu mendengarkan firman Tuhan. Kamu ngerti kebenaran memerdekakan kamu. Kadang diizinkan yang di dalam hatimu yang busuk-busuk itu perlu dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya diizinkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya diizinkan proses melalui orang lain kadang. Kalau engkau punya pasangan Tuhan, pakai pasanganmu sepanjang umurmu, hidupmu tuh dipakai Tuhan untuk memprosesmu. Saya pun diproses lewat istri saya kok sampai hari ini. Bersyukur. Makanya kalau suami istri ribut geger itu artinya engkau lagi dipertajam, engkau lagi dicabutin semua yang jahat di dalam dirimu. Jangan disalahin. Malah tanya sama Tuhan, bersyukur Tuhan kau sudah proses aku. Terus bentuk, cabut sampai ke akar-akarnya semua yang jahat, yang kelihatan najis dan kotor di hadapanmu. Bukan pasanganmu yang dimarah-marahin, dimusuhin. Bahkan sampai cerai. Padahal dia tidak sadar bahwa Tuhan pakai pasangannya untuk memproses dan membentuk hidupnya. Dengerin baik-baik. Pasanganmu adalah orang yang dikirim Tuhan. Dan kau ngambil keputusan untuk menikah karena mencintai, mengasihi. Sepanjang hidupmu ngambil komitmen dengan perjanjian. Tidak bisa dipisahkan sampai maut yang memisahkan. Artinya engkau sebenarnya komitmen dengan pasangan hidupmu. Dia adalah orang yang paling pertama dipakai Tuhan untuk membentuk hatimu, membentuk karaktermu. Seperti kitab Amsal ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan hebatnya Tuhan pakai pasangan itu.
Kalau Tuhan pakai orang lain kan kita bisa lari. Kalau pakai orang di jalan atau pakai siapapun orang yang nggak serumah kan kita bisa lari dari proses Tuhan. Tapi kalau dengan pasangan kamu kan nggak bisa lari kemana-mana. Setiap hari ketemu mukanya, tidur bareng, mau nggak mau kan mesti beresin. Sebenarnya itu bagus sekali. Tapi banyak orang salah persepsi. Orang dipikir orang menikah pingin persamaan. Mana ada persamaan laki-laki dan perempuan sama. Bentuk dan modelnya saja sudah berbeda. Latar belakangnya berbeda. Bagaimana cari persamaannya? Justru bersyukur kalau ada hal kecil yang tidak sama, harus diproses, dibentuk. Sebenarnya Tuhan urusin hatimu. Bukan kamu yang salahin pasanganmu. Kalau engkau salahin pasanganmu, artinya engkau berontak dengan proses Tuhan dan pembentukan Tuhan. Saya itu bersyukur sekali kalau istri saya tegur saya. Karena orang lain nggak berani tegur. Apalagi turun dari mimbar. Pulang, mana orang diberkati, jemaat disembuhkan dan lain sebagainya, ngalami breakthrough terobosan diberkati, mana berani jemaat tegur. Tapi di mobil waktu pulang, istri bisa ngomong tajam loh. Begini. Iya, kalau saya salah langsung bertobat dan berubah. Nggak usah protes. Makanya kalau pasanganmu tuh protes dengan hidupmu tuh bersyukur. Nggak usah jawab. Artinya koreksi diri. Kalau ada yang nggak benar ya berubah. Ngapain ribut gegeran? Dia tetap suamimu, dia tetap istrimu sampai kapanpun juga. Amin. Kalau tahu prinsip ini kan nggak bakalan cerai. Bersyukur makanya. Makanya suami istri harus ngerti kebenaran firman Tuhan nih. Kalau diproses, dibentuk nggak saling menyalahkan. Tapi koreksi hati berubah dua-duanya. Cari Tuhan. Semakin hari dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai orang yang paling dekat dengan kita. Setiap hari tidur dengan kita, berjalan dengan kita, makan dengan kita. Dan itu adalah orang yang paling tepat Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi serupa segambaran dengan Dia. Kita sendiri ini, kalau hidup sendiri kan kelihatan suci, kudus, tak bercacat celah. Sampai kita bertemu dengan pasangan kita, atau bertemu dengan orang lain, bersinggungan, baru ada prinsip yang berbeda, cara pandang yang berbeda, membentuk hati kita, memproses kita, baru kita ketahuan, oh ternyata saya ini nggak sempurna. Dan perlu dibentuk dan diproses. Ini penting sekali ini. Banyak orang nggak sadar dengan ini. Hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri. Merasa kudus, merasa suci, merasa benar, merasa masuk surga. Tapi kelakuannya jahat sekali di mata Tuhan. Tidak mencerminkan orang yang mengenal Tuhan. Dalamnya sih pakai manusia baru. Tapi luarnya masih pakai pakaian kusam. Manusianya kelihatan kusam, kumel, kotor. Karena apa? Kelakuan yang belum berubah. Kalau di dalam berubah, hatimu berubah, izinkan Tuhan membentuk hatimu, manifestasi keluarnya Tuhan kelihatan baik. Amin. Sekarang coba buka ayat yang ke-12-nya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kita suruh kasih belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Kenapa sih kok kita disuruh mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran? Supaya kita ini nggak tergoda untuk marah, tergoda untuk ngamuk, ribut, gegeran, sakit hati. Bagaimana bisa kita suruh kasih belas kasihan? Kalau kita ini punya belas kasihan sama orang, terus murah hati, terus rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh, kita suruh mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan. Kita suruh lemah lembut kok. Lagi marah pak, kita pingin kesel, ya tetap kenakan kelemah lembutan, kesabaran. Mana mungkin orang ini kalau kayak begini ini masih pakai pakaian lama. Makanya Tuhan tuh tepat sekali. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kita suruh mengenakan belas kasihan kepada semua orang. Kemurahan, mudah mengampuni, generous, mudah memberi, rendah hati, gampang minta maaf, lemah lembut, gak gampang ngamuan, gak gampang menyalahkan. Tapi hatinya tenang, penuh kasih dan belas kasihan. Dan sabar orangnya. Kita suruh kenakan ini loh. Supaya apa? Hidup kita tidak babak belur, jatuh terus. Kita itu seringkali hati kita ini nggak terkontrol ketika kita bersinggungan dengan orang lain. Karena apa? Marah, egonya tinggi. Pingin menyombongkan diri. Punya sedikit merasa kaya. Pintar sedikit merasa punya pengetahuan yang hebat, yang lain goblok semua. Tunggu dulu dong. Kalau orang sombong kayak begitu ya, patut diremukkan dahulu, supaya rendah hati. Yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain,
Dan ampunilah akan yang lain. Kita suruh sabar. Kalau ngadepin ribut sama orang kita disuruh sabar. Pak, gimana kalau dia nyakitin? Ini disuruh ngampuni malahan. Ampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kita suruh mengampuni kalau kesel sama orang. Kalau hari ini ya, beberapa orang yang simpen sakit hati sama orang, kau harus ngampuni loh. 1 Yohanes 3 yang ke-15. Kalau kau membenci sesamamu, kau adalah seorang pembunuh manusia loh. Kau dalam hidup dalam kepahitan. Orang yang hidup dengan dendam, hidup dengan kepahitan itu tidak akan bahagia. Dia hanya menyiksa diri. Hidupmu tidak akan ada damai. Hidupmu penuh dengan ketakutan karena ingin balas dendam. Hati-hati. Engkau sudah tidak dikuasai Roh Kudus lagi, dikuasai setan itu namanya. Makanya perlu bertobat balik kepada Tuhan, lepaskan pengampunan. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kita suruh mengenakan kasih. Ini powerful. Buat apa kita pelayanan? Pinter khotbah, fasih lidah, punya gelar doktor, STH, MTH, dan lain sebagainya. Pelayanan, memberinya gila-gilaan, rajin ke gereja 7 hari dalam seminggu. Tapi kalau kita nggak punya kasih kan percuma. Bagaimana sih kita memiliki kasih? Adalah mengasihi orang yang nggak layak dikasihi loh. Siapa itu? Kalau engkau dihianati, suamimu ketahuan berzina, istrimu ketahuan berzina, kamu benar mengasihi nggak? Mau melepaskan pengampunan apa enggak? Kalau istrimu udah menjengkelkan atau pasangan hidup menjengkelkan terus-terusan, kamu masih mau mengampuni apa enggak? Ya percuma kita pelayanan tapi nggak pernah melepaskan pengampunan sama orang di sekitar kita. Itu namanya bohong dan jahat di mata Tuhan. Di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus merintah di dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Orang kalau nggak ada damai Kristus, hatinya penuh dendam, kebencian, sakit hati, sombongan, keangkuhan. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Kita suruh hati-hati ngomongnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu loh. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur orang akan yang lainnya sambil menyanyikan mazmur. Negur orang suruh sambil nyanyi itu loh, gimana? Menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, mana bisa toh Tuhan? Apalagi model karakter saya nih, kalau ini. Saya kalau ngonselingin orang bebal ya, disuruh bertobat nggak mau bertobat-tobat, suruh mengampuni nggak mau ngampuni, saya itu kadang kesel. Saya bilang, kamu pulang dulu, nanti temuin saya lah sampai kamu bisa melepas pengampunan. Saya sering kali gedek ngelihat kelakuan orang Kristen itu. Kalau suruh bertobat, suruh mengampuni itu alasannya 1000 alasan. Tapi Alkitab di sini ngomong ini loh. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Iki piye? Negur orang dengan menyanyikanlah mazmur, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian kamu mengucap syukur kepada Allah. Artinya kan kita harus mengendalikan diri dengan baik nih. Gak bisa serampangan, gak bisa sembrono. Kita negur orang gak boleh penuh dengan emosi dan amarah. Kita meletup-letup menyalahkan dia, kan gak bisa. Kita harus penuh kesabaran supaya orang itu bisa diberikan kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Jangan gampang menghakimi orang lain. Merasa kamu hari ini kudus, kamu bisa menghakimi orang yang berdosa semaumu sendiri, seenakmu sendiri. Merasa kamu sudah masuk surga sendiri. Hati-hati lah. Nanti pelacur akan menjadi yang terdahulu. Dia hanya sudah bertobat, kamu yang gak bertobat. Hati-hati. Kita mesti jagain hati kita ini. 17. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bayangin, segala sesuatu yang kita lakukan, semua itu kita suruh melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan ayat yang lain melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita ini gak hati-hati di hadapan Tuhan? Orang yang hidupnya sembrono dan sembarangan, serampangan itu karena dikontrol, dikendalikan oleh ego dan hawa nafsunya. Ada orang yang dikendalikan hawa nafsunya begitu rupa karena keserakahan yang menguasai dia. Akhirnya menjadi orang itu jadi tinggi hati, sombong dan angkuh. Serampangan dan sembrono, bisa merendahkan orang lain seenaknya sendiri. Padahal kita harus belajar rendah hati.
Orang yang rendah hati akan ditinggalkan Tuhan. Orang congkak akan dihancurkan Tuhan. Orang sombong akan direndahkan Tuhan. Kita harus mengenakan manusia baru ini setiap hari ini. Setiap hari. Kemana engkau bekerja, kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, engkau harus kenakan manusia baru, ciptaan baru yang diciptakan serupa segambar dengan Kristus. Pikirannya seperti Kristus, perkataannya seperti Kristus, kelakuannya seperti Kristus, tindakannya seperti Kristus. Ini orang harus bisa melihat. Supaya orang bisa melihat, oh ini beda ya ternyata ya. Ini loh, orang Kristen tuh kayak begini nih. Saya nggak habis pikir ngakunya Kristen, sudah turun-temurun, tapi kerjaannya ribut, gegeran, membunuh, bacok-bacokan. Palsu itu Kristennya. Ngakunya sudah bertobat, tapi mulutnya jahat. Buat apa? Apalagi pelayanan di gereja. Tapi saling sikut, saling sindir, karena pingin jabatan, cari muka kepada pendetanya. Buat apa? Kamu tuh mau berkenan kepada pendetamu atau kepada Tuhan? Kemurnian hati kita itu mesti dijaga baik-baik nih. Kalau tidak, kekristenan kita itu akan menjadi kekristenan yang menyebalkan buat orang lain. Kita kelihatannya rohani, pintar ngomong firman, jago ngomong firman. Tapi di hadapan Tuhan pakaian kita itu kusam, kumal. Karena kita tidak mengenakan pakaian yang baru, manusia baru yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Coba cek masing-masing. Kita harus ngecek hati kita itu setiap hari kok. Supaya kita ini terus diperbarui dari hari ke sehari. Diubah dari sehari ke sehari. Semakin mendekatin serupa segambar dengan Tuhan. Izinkan semua kejahatan di dalam hati kita dicabut Tuhan. Kejahatan apapun juga itu. Jangan izinkan itu nempel dalam hati kita sehingga iblis menjadi mempunyai tempat pinjakan yang sah untuk menghancurkan kita. Semua kejahatan yang ada dalam diri kita, kita minta Tuhan izinkan untuk cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya iblis nggak ambil keuntungan apapun dalam kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kekristenan bukan sekedar kamu ke gereja, ibadah, melakukan rutinitas agama. Atau pakai kalung liontin salib, cincin salib, baju gambar salib, giwang salib. Dengan bangganya ngaku Kristen, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan sifat dan kelakuan Yesus Kristus juga percuma. Orang bangga pakai salib, kelihatannya keren dan ngakunya Kristen, nggak tahu. Salib artinya engkau mesti dimatikan, disalibkan semua keinginanmu. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita lagi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Semua yang duniawi dalam diri kita ini ada dan harus dimatikan itu. Semakin kita matikan, semakin sistem kerajaan Allah, karakter Allah, cara pandang Allah, kebenaran firman itu memenuhi hidup kita dan kita semakin mendekatin serupa segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Orang tuh kalau suka ya, perhatikan nih, orang itu kalau suka jelekin orang lain, merendahkan orang lain, merasa pintar sendiri, sombong, bangga diri, itu artinya yang di dalamnya itu remuk dan rusak dan bobrok. Itu perlu diperbarui. Kalau kita memiliki hal seperti itu, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Semua orang memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan mencintai dunia, tapi kita harus belajar menyalipkan semua keinginan itu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan setan ambil keuntungan apapun dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat balik kepada Tuhan, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu terus diperbaharui di dalam Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mati daging, selamat nikmatin itu, nikmatin proses itu, tidak usah komplain, nikmatin saja. Ujungnya engkau akan diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau didapati kita ini serupa segambar dengan Kristus, otoritas, kuasa, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Udah nggak usah pusing. Penjagaan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita itu harus benar-benar mengizinkan Tuhan, dan kita harus melembutkan hati kita untuk dikoreksi, dibentuk, diproses seperti yang Tuhan mau. Amin. God bless you. God bless you. God bless you.